Salam, salam sejahtera buat kita semua pagi ini. Ibadah bulan kebangsaan minggu kedua 10 Agustus 2025 akan dipimpin oleh mahasiswa dari Senayan di bawah tema pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemerintah adalah hamba Allah yang diangkat untuk menegakkan kebaikan dan keadilan. Seperti Roma 13 ayat 4a berkata, karena ia adalah pelayan Allah untuk kebaikannya. Karena itu pemerintah bukanlah penguasa yang berdiri sendiri, melainkan alat Allah untuk membawa ketertiban dan kesejahteraan bagi umat manusia. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan yang menuntun langkah negeri ini melalui tangan-tangan yang dipanggil untuk mengusahakan kebaikan dengan hati yang teduh dan jiwa yang bersyukur. Mari kita semua bangun berdiri dan kita sama-sama menyanyikan kita Bakti 3 ayat kita Bakti 1 sampai 2 mulai mari minggu. Bapak Ibu, saudara semua yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita awali ibadah kita di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai juga. Silakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di bulan kebangsaan minggu kedua ini kembali kita disatukan dalam ibadah dengan tema pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Dalam terang tema ini kita dituntun untuk berefleksi melalui nas pembimbing yang terambil dalam kitab Roma 13 ayatnya keempat demikian. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Tuhan Allah mengasihi dunia
Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan dan hadirat Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah menetapkan pemerintah sebagai hamba-Nya untuk menjalankan kebaikan dan keadilan. Namun, seringkali kita bersikap acuh, mengeluh tanpa mendoakan, atau bahkan melawan tanpa kasih dan hikmat. Kita lupa bahwa taat kepada pemerintah yang benar adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Dan untuk itu, marilah kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya melalui doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, wujud cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami terlalu nyata untuk dirasakan. Jikalau sampai saat ini kami masih bisa menghampiri hadirat-Mu, itu karena Engkau mengasihi kami dan mengasihi kami dengan bangsa kami. Kami menjalani hidup dan kehidupan kami dalam kasih-Mu yang besar itu Bapa. Tetapi terkadang kami tidak mengindahkan kasih-Mu itu dalam kehidupan kami. Selalu dan sering sekali kami melakukan yang tidak seharusnya kami lakukan, dan kami mengabaikan yang seharusnya kami lakukan di hadirat-Mu. Semuanya itu Tuhan, di hadirat-Mu saat ini Engkau tahu bahwa kami penuh dengan noda dosa, tertulis dalam pikiran, dalam tutur kata, dan juga dalam setiap perbuatan kami. Sungguh kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang hancur dan rendah, karena kami tahu bahwa kami tidak layak di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, dan layak menghampiri Engkau melalui persekutuan ini. Dan oleh karena itu Bapa, saat ini kami mohon kepadamu, sudilah Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkanlah seluruh kehidupan kami Bapa, supaya ketika kami ada dalam persekutuan ini, hati, pikiran, dan seluruh hidup kami berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sangat hamba yang mengharap dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dengarkanlah berita anugerah Allah. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, firman Tuhan memanggil kita untuk berlaku adil
tidak memihak dan memperlakukan sesama dengan kebenaran. Tetapi kasih Allah tidak berhenti pada tuntutan hukum. Di dalam Kristus Ia menyatakan pengampunannya bagi kita yang percaya, sebagaimana tertulis dalam pertama Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terimalah anugerahnya dengan iman dan hiduplah sebagai umat yang adil dan setia. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus di
kasih untuk persembahan pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan ada dalam pujian. Oleh karena itu kita akan dipandu oleh majelis yang bertugas. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah kita semua berdiri dan memuji Tuhan secara berbalas-balas. Raja yang diurapi Tuhan, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Raja-raja dunia bersiap-siap. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka. Dia yang bersemayam di surga tertawa. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, Akulah yang telah melantik rajaku. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Mintalah kepadaku. Engkau akan menemukan mereka dengan gada besi. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita akan mendengarkan persembahan pujian solo dari Kakak Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya
jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ada dalam doa dan pembacaan firman Tuhan, begitu kepada majelis yang bertugas dipersilakan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon hikmat dan pengertian daripada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau kami masih ada sampai dengan detik saat ini, itu karena kemurahan Tuhan. Kalau kami masih bisa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati akan hadirat Tuhan, dan diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membawa setiap nyanyian pujian kami di hadapan hadirat Tuhan, maka itu karena kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, kami boleh mempersiapkan hati kami boleh mempersiapkan pribadi kami boleh mempersiapkan hidup kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapa di sorga, suci kuduskan layakan kami Bapa, sehingga kami punya harapan dan kerinduan bahwa ketika firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Mu pada kesempatan ini, biarlah kami yang mendengarkannya
kami diberkati, kami dilawat dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan Bapa di sorga, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami jemaat Tuhan, dan terus memberkati dan mengurapi hamba-Mu secara luar biasa, sehingga biarlah ketika hamba-Mu berbicara bukan berdasarkan hikmat dan pengertian sebagai seorang manusia, tapi biarlah semua yang terjadi oleh karena kekuatan, kuasa, dan kemuliaan yang datang daripada Tuhan. Untuk itu ya Allah ya Tuhan kami, mari berfirman bagi kami, mari bersuara bagi kami, karena kami sudah rindu untuk dilawat, diteguhkan, dan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu, anak Allah yang maha tinggi, kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih banyak Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Dengan berikut kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kemuliaannya di hatimu, dan ucapkan syukur kepada Allah. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, sebelum kita ada dalam perenungan firman Tuhan, kita mendengarkan persembahan ujian solo dari Kakak Ditya. Baik, kalau tidak siap, dari solo dari Bapak Adrian Solo.
di setiap musim dalam hidupku. Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku. Semua yang Kau perlu, Kau pun tahu. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku. Semua yang ku perlu, Kau pun tahu. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Engkau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Terima kasih Bapak untuk semua kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, salam. Di minggu kedua bulan kebangsaan, Gemit memberi tema renungan yaitu pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk melihat secara ringkas konteks Romawi pada saat itu secara umum, sehingga kita bisa tahu bersama mengapa Rasul Paulus kemudian menulis surat ini dan kemudian sampai pada
topik atau perikop yang menjadi pembacaan dan perenungan kita hari ini. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, kota Roma pada saat itu merupakan ibu kota kekaisaran Romawi. Pada saat itu juga Roma menjadi pusat pemerintahan, menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang kemudian menarik berbagai pendatang dari berbagai daerah untuk mencari peluang ekonomi mereka hidup di sana. Ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma, ini terjadi pada saat di mana kehidupan kekaisaran di Romawi itu ada sangat terstruktur dalam tingkat sosial. Ada dua kelompok besar, yaitu kaum elit dan kaum non-elit. Nah, kaum elit adalah orang-orang kaya dan berkuasa seperti kaisar, gubernur, dan juga pemimpin kota yang memegang kendali pemerintahan dan memiliki pengaruh besar di kota itu. Sedangkan kaum non-elit adalah masyarakat biasa yang hidup sederhana dan bergantung pada pekerjaan mereka sehari-hari untuk bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, meskipun berbeda status, namun kedua kelompok ini hidup saling bergantungan. Kaum elit membutuhkan hasil kerja kaum non-elit seperti makanan, perdagangan, dan berbagai jenis jasa yang mereka butuhkan. Dan juga sebaliknya, kaum non-elit mengandalkan kaum elit untuk mendapatkan keamanan, perlindungan, dan berbagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat di sana. Kemudian, Bapak Mama dan saudara sekalian terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menulis surat ini dan ditujukan kepada jemaat di Roma yang juga merupakan orang-orang yang tergolong dari masyarakat biasa atau yang disebut sebagai masyarakat yang tergolong dalam kaum non-elit ini. Jadi jemaat ini terdiri dari orang-orang Yahudi dan juga non-Yahudi yang sama-sama adalah orang-orang yang percaya kepada Allah. Sehingga karena itu hal ini sehingga dalam Roma pasal yang ke-13 ini Paulus menekankan ketaatan kepada pemerintah oleh karena banyak dari mereka yang hidup di kelas bawah yang rentan terhadap konflik sosial dan juga berbagai godaan untuk memberontak terhadap aturan kekaisaran Romawi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ada dua alasan utama yang Paulus kemudian tekankan untuk menulis perikop ini. Yang pertama, menjaga nama baik kekristenan. Jadi pada zaman itu orang Kristen sering difitnah sebagai pengacau, sebagai pemberontak, dan juga sebagai musuh negara. Sehingga kita melihat bahwa ketika orang-orang di Roma itu percaya kepada Yesus, mereka memberitakan bahwa Yesus adalah Raja dan juga Tuhan. Ini merupakan sebuah pertentangan yang juga mereka alami di sana, karena gelar para pemerintah, pemimpin di sana juga disebut sebagai raja. Selain daripada itu, mereka juga tidak ikut serta dalam menyembah kaisar atau dewa-dewi yang ada di sana. Sementara itu, warga yang berada di Roma ini diwajibkan untuk memberi persembahan dan juga penghormatan kepada kaisar sebagai bentuk kesetiaan dan kepatuhan terhadap negara. Oleh karena itu, kepada orang-orang ini juga mereka menolak apa yang menjadi kewajiban ketetapan di sana, karena mereka beriman kepada Allah sehingga mereka dianggap tidak setia kepada negara. Oleh karena itu, Bapak Mama sekalian, hal ini kemudian Paulus ingin menegaskan kepada mereka bahwa ajaran Yesus justru membuat orang menjadi warga negara yang baik, bukan perusuh. Sehingga Paulus menegaskan kepada mereka bahwa dengan taat pada hukum, jemaat bisa membuktikan kalau tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada orang Kristen itu merupakan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang mereka imani. Oleh karena itu, alasan yang kedua adalah untuk mencegah sikap memberontak karena salah paham. Jadi sebagian besar orang Kristen yang hidup di sana itu berlatar belakang Yahudi, sehingga mereka berpikir bahwa tidak perlu untuk taat atau tunduk pada pemimpin yang tidak sebangsa dan seiman dengan mereka. Oleh karena itu, Paulus menegaskan kepada mereka bahwa walaupun pemerintahan pada saat itu adalah orang yang tidak percaya pada Allah, tetapi kuasa mereka itu tetap sah.
sehingga tetapi kuasa mereka tetap sah. Oleh karena itu mereka harus tetap taat dan tunduk kepada pemerintahan yang ada pada saat itu. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, ketika kita membaca pasal yang ke-13, di sini kita temukan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah, meskipun ketika kita mendengar tadi bahwa pada zaman itu pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Namun kenapa sehingga kemudian Rasul Paulus menulis bahwa pemerintah adalah hamba Allah? Nah, Paulus mengatakan hal ini bukan ditujukan kepada pribadi seseorang, bukan ditujukan kepada pribadi orang yang memimpin itu, tetapi merujuk kepada fungsi dan peran dari jabatan yang mereka pegang sebagai pemimpin. Sehingga menurut Paulus, pemerintahan adalah pelayan-pelayan yang dipakai oleh Allah untuk menjaga dan mengatur setiap kehidupan masyarakat agar semuanya berjalan dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita belajar dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama itu pemerintah adalah hamba Allah. Ketika kita membaca ayat yang pertama, Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Sehingga kemudian pada ayat yang kedua, Paulus mengatakan bahwa oleh karena itu setiap kita, siapa yang melawan pemerintah, maka dia juga melawan ketetapan dari Allah itu sendiri. Oleh karena itu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita kalau mengikuti dengan baik di media-media sosial, kita melihat bahwa ada kejadian-kejadian yang terjadi, aksi-aksi demo yang kemudian terjadi yang kita nonton di TikTok maupun di YouTube, yang di mana mereka melakukan demo untuk menuntut hak, menuntut peraturan-peraturan atau kewajiban-kewajiban yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami begitu. Jadi dari sini kita mau belajar bahwa sebenarnya apa yang kita tuntut itu kita harus mengoreksi diri juga. Bagaimana tindakan yang kita lakukan itu, apakah itu tindakan yang sebuah tindakan yang baik atau itu tindakan yang berbau kejahatan. Kebanyakan aksi-aksi demo itu dilakukan dengan bisa saja kita keliru, kemudian kita melakukan kejahatan kepada aksi demo. Padahal tujuan aksi demo itu adalah untuk baik. Tapi di saat kita lakukan itu, tindakan-tindakan yang kita lakukan itu adalah tindakan yang kemudian berbau kejahatan. Itu yang kemudian kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai masyarakat perlu untuk kita koreksi diri. Ketika kita tidak suka dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, maka perlu ada tindakan yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk kita menuntut itu secara baik, bukan kita melakukan sebuah kejahatan yang kemudian memicu pertengkaran besar di dalam bangsa dan negeri kita ini. Kemudian oleh karena itu pada ayat yang kelima Paulus mengatakan bahwa ketika kita taat kepada pemerintah bukan karena takut pada aturannya, tetapi harus dilakukan dari hati nurani. Kemudian hal ini yang menjadi patokan bagi kita sebagai masyarakat. Ketika kita tidak menyukai apa yang menjadi kebijakan oleh pemerintah, kita lakukan itu dengan hati. Kebanyakan kalau kita melakukan itu kalau tidak dengan hati, itu kita bisa lakukan dengan perbuatan-perbuatan yang seringkali kemudian dari perbuatan itu memakan korban yang seharusnya tidak perlu terjadi. Oleh karena itu Paulus menekankan di sini bahwa ketika kita melakukan itu, kita tidak harus taat kepada aturan, tetapi juga kita melakukan itu dengan hati nurani kita. Pertimbangan dari hati itu perlu untuk kita libatkan dalam sebuah tindakan itu. Oleh karena itu Bapak, Mama dan saudara yang terkasih, poin yang kedua adalah pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Ini menjadi poin penting bagi para pemerintah, para pemimpin bangsa ini. Ketika mereka dipercayakan untuk menjadi pemimpin, ini menjadi poin penting. Apakah hal yang harus mereka refleksikan bahwa apakah sejauh ini ketika mereka menjadi pemimpin yang dipercayakan, kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan yang mereka lakukan itu sudah mencerminkan seperti poin ini bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Jadi ini menjadi poin penting bagi setiap pemimpin-pemimpin
bagi setiap pemerintah yang ada di bangsa ini. Ketika melakukan segala sesuatu, melakukan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan harus dikeluarkan dengan baik, harus dipikirkan secara baik agar setiap keputusan itu bisa mencerminkan pemimpin yang menjadi hamba Allah untuk kebaikan masyarakat bersama. Oleh karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, ini menjadi ketika pemimpin yang sesuai dengan tema kita bahwa pemimpin yang harus menjadi hamba Allah untuk kebaikan, maka di situ tugas penting bagaimana pemimpin melihat masyarakat itu pemimpin peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang menjadi hal utama dalam tugas dan tanggung jawab mereka untuk kemudian mendatangkan kebaikan bagi masyarakat yang mereka pimpin itu. Jadi ini adalah dua hal penting. Yang pertama, kita sebagai masyarakat kita harus taat kepada pemerintah, kita ikut terlibat dalam mendoakan mereka dalam kepemimpinan mereka, sehingga dalam kepemimpinan mereka itu bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik dan mensejahterakan kita sebagai masyarakat. Kemudian poin yang kedua, ini menekankan kepada setiap pemimpin-pemimpin untuk merefleksikan diri, apakah sejauh ini saya sudah menjadi pemimpin yang menjadi hamba Allah untuk kebaikan masyarakat. Untuk itu Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya jemput kita berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan segala waktu. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian kita berkata, aku percaya kepada Allah dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Guru anak-anak kami.
Terima kasih anak-anak Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, kita akan ada dalam persembahan syukur, yaitu kita akan dipandu oleh majelis yang bertugas. Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami akan memberikan sedikit apa yang kami dapat daripada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, persembahan yang kami akan berikan sebagai Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan. Biarlah semuanya dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan PKJ 264 bait yang pertama sampai bait yang ketiga, apalah arti ibadat. Ibadahmu kepada Tuhan
Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita ada dalam doa sembahan. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hidup yang masih Kau berikan bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami dipertemukan di tempat ini, kami beribadah bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang menuntun kami. Kiranya Tuhan sempurnakan firman yang kami dengar, kami renungkan, biarlah menjadi kekuatan, menjadi teladan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami taruh mereka dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan berkati mereka, setiap kebijakan-kebijakan, setiap aturan-aturan yang mereka keluarkan, biarlah semua sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami sebagai masyarakat juga Tuhan, mari memberkati kami. Biar kami juga ikut terlibat, kami mendukung pemimpin kami lewat doa-doa kami, lewat tindakan-tindakan baik yang kami lakukan. Biarlah kami saling melengkapi dalam kehidupan kami sebagai bangsa ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami pada saat ini kami bersama-sama mendoakan secara khusus bagi saudara-saudara kami yang menemui hari ulang tahun mereka pada tanggal 10 hari ini sampai dengan tanggal 16. Bapak Yunus Tolasi, Saudari Widyaningsi Putri, Bapak Simon Tolasi, Saudara Gading Doek, Bapak Noah Boi, Anak Diano, Bapak Van Sodat, Ibu Agustina Bailao Boi, Ibu Agustina Otto Tonat, Bapak Bambang Adu yang berulang tahun pada hari ini, Ibu Agustina Waluba Bola, Anak Apelian Waluba, Saudara Arwadi Bola, Ibu Delsiana Mbadokiat, Anak Ditya Fa'a. Bapa di surga, kami taruh anak-anak-Mu, kami taruh saudara-saudara kami dalam tangan kasih-Mu. Kiranya ulang tahun yang mereka temui adalah bagian dari kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi dalam kehidupan ini, maka di situ Tuhan punya maksud baik, Tuhan punya maksud tertentu dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan berkati mereka, berkati tumbuh kembang mereka dalam setiap pergumulan kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini juga kami bersatu bersama-sama berdoa bagi Bapak Pacen itu yang sedang ada dalam keadaan sakit, yang dirawat di Kubang. Bapa dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa ketika hamba-Mu mengalami peristiwa iman ini, Tuhan ada bersama-sama dengan hamba-Mu, Tuhan akan memelihara hamba-Mu. Kami berdoa untuk setiap pengobatan, setiap perawatan yang dilakukan, Tuhan berkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga tidak lupa berdoa buat Mama Mel dan Menghitu Tule yang sedang ada dalam keadaan sakit juga Tuhan. Kami berdoa bahwa ketika mereka mengalami hal ini, kami percaya bahwa Bapa selalu ada dalam kehidupan mereka. Bapa tahu apa yang mereka gumuli bersama. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa ketika pada waktunya Tuhan akan pulihkan mereka sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat Saudari Ellen Bola yang sedang ada dalam keadaan sakit. Bapa di surga, kami taruh semua pergumulan mereka, pengobatan mereka, apa yang mereka lakukan, obat-obatan, kesehatan yang mereka minum dan konsumsi. Kami percaya bahwa Tuhan akan berkati sehingga lewat obat-obatan itu mereka akan memperoleh kesembuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur bersama jemaat Tuhan di tempat ini yang mengikuti ibadah kami 144 orang dalam pergumulan setiap kami Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap pergumulan kami sebagai anak-anak dalam sekolah, maupun kami sebagai orang tua dalam pekerjaan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan lancarkan setiap pergumulan dan doa kami, biar semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa buat yang bertugas hari ini. Tuhan berkati kami, setiap kami dalam pelayanan kami, pengisi pujian, kami berdoa bagi mereka. Tuhan berkati mereka dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah
apa yang menjadi persembahan pujian mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan terus memberkati dalam kehidupan mereka, karya kehidupan mereka, agar terus menjadi orang-orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan memberkati, kuduskan, dan persembahan ini menjadi bagian dari pelayanan Tuhan di tempat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga menaruh 1 minggu ke depan dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang akan kami hadapi, apapun yang akan kami lakukan, kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai kami. Untuk itu Bapa dalam kerajaan surga, ampuni kami dan kuduskanlah kami dalam setiap perbuatan yang kami lakukan, dalam setiap aktivitas yang kami lakukan sepanjang minggu yang akan datang. Bapak Yesus Bapa dalam kerajaan surga, ini doa dan harapan kami, ini pergumulan kami. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pergilah dan hidupkanlah imanmu sebagai umat yang setia dan bertanggung jawab bagi Allah, bangsa, dan sesama. Hormatilah pemerintah sebagai hamba Allah yang dipakainya untuk menegakkan kebaikan dan keadilan dalam masyarakat sebagai bagian dari kemerdekaan yang patut disyukuri dan dijaga. Jadilah saksi kasih Kristus dan pembawa terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pertolongan Tuhan, kami siap menjadi pembawa. Saya sebut kita berdiri, kita menyanyi dan yang rohani hidup yang benar. Terbentang di antara samudra luas, pada hamparan padang sabana dan gunung batu yang menjulang. Disitulah negerinya, anugerah Tuhan bagi gerejanya. Gereja Masehi Timur, wahai manusia, tahukah kamu apa yang Tuhan minta darimu? Bukan persembahan yang kau beri, atau pada sebarangnya ibadah dan penyembahan yang semu, tapi penyerahan diri kepadanya, bertindak adil dan berlaku hati-hati. Itulah yang dikehendaki Tuhan darimu. Peduli yang lemah, mencari yang hilang, lakukan keadilan, cintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Allah sumber kasih dan keadilan, meneguhkan engkau sebagai umat yang setia, hidup dalam terang perjanjiannya, menghormati otoritas sebagai alat kebaikan untuk menghadirkan kemerdekaan yang sejati. Kiranya berkat Allah Tritunggal, Bapa yang memelihara, Yesus Kristus yang menebus, dan Roh Kudus yang membimbing, menyertai kita sekalian sepanjang hidup kita. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Ada lagi satu.
Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan warta pelayanan. Jemaat Tuhan yang terkasih, warta pelayanan Minggu tanggal 10 Agustus tahun 2025. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efrata ONWAS, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah Minggu hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Efrata ONWAS, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Danis Naik yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap tugas pekerjaan dan juga pelayanan serta studinya. Dan ibadah minggu tanggal 17 Agustus tahun 2025 itu nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Deva SSI. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah rumah tangga Rayon Galilea. Hari Selasa di rumah Bapak Yekel Misa dan hari Jumat di rumah Bapak Victor Tamilan. Rayon Getsemani, hari Selasa di rumah Bapak Yus Adu dan hari Jumat di rumah Bapak Arkilaus Adu. Rayon Kalvari, hari Selasa di rumah Bapak Yohanes Pelasit dan hari Jumat di rumah Ibu Yuni Tanisi Mesa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marshal Faal. Rayon Pelita, hari Selasa di rumah Bapak Oktos Bailau dan hari Jumat di rumah Ibu Hana Boikoto yang akan dipimpin oleh Saudara Danis Naik. Rayon Kasih, hari Selasa di rumah Bapak Johan Tona dan hari Jumat di rumah Ibu Dice Boy Pagi. Rayon Eklesia, hari Selasa di rumah Bapak Joni Tona dan hari Jumat di rumah Bapak Adidai. Rayon Bethesda, hari Selasa di rumah Oma Amelia Adu dan hari Jumat di rumah Bapak Nikolas Otto. Rayon Epata, hari Selasa di rumah Ibu Maria Klasik Sau dan hari Jumat di rumah Bapak Miskar Bailau. Rayon Immanuel, hari Selasa di rumah Bapak Pendeta Marshal Faal dipimpin oleh Ibu Penatua Esti Kiagoro dan hari Jumat di rumah Bapak Oscar Bola. Rayon Talenta, hari Selasa di rumah Bapak Marcel Kiat dan hari Jumat di rumah Bapak Martinus Kiat. Rayon Laharui, hari Selasa di rumah Bapak Johan Panggidai dan hari Jumat di rumah Ibu Juliana Kiat. Dan Rayon Golgota, hari Selasa di rumah Bapak Mateus Kiat dan hari Jumat di rumah Bapak Gerson Kiat. Yang berikut jadwal ibadah kategorial. Ibadah sekolah minggu hari Minggu bertempat di gereja pemimpin pengajar Pak. Ibadah perempuan Gemit hari Senin wilayah 1 di rumah Ibu Rebeka Naku Adu, pemimpin Penatua Ita Patola. Wilayah 2 di rumah Ibu Naomi Lau Adu, pemimpin Diaken Regina Kiat. Dan wilayah 3 di rumah Ibu Sarlin Bailau Kiat, pemimpin Diaken Susan Bailau Boy. Ibadah Bapak hari Kamis di rumah Bapak Oscar Kiat, pemimpin Penatua Simi Baru. Ibadah Pemuda hari Kamis di rumah Saudari Olivia Adu, pemimpin Saudara Henry Lola, MC Saudari Yohana Tona dan Saudara Soni Kiat. Ibadah remaja hari Jumat di rumah Anak Kelintri Bola,
Pemimpin pengajar Yeni Nale, MC anak Aurel Kiat dan anak Yemima Kiat. Dan ibadah majelis itu terjadi pada hari Jumat bertempat di gereja pemimpin Bapak Pendeta Marcel Paal. Dan pembelajaran katekisasi itu bertempat di gereja, itu yang mengajar Bapak Pendeta Marcel Paal. Dan warta lain-lain jiwa yang hadir 194, yaitu laki-laki 50 dan perempuan 144. Yang berikut informasi keuangan, yaitu yang pertama penerimaan persembahan ibadah minggu tanggal 3 Agustus tahun 2025 Rp1.686.500. Persembahan ibadah rumah tangga Rp1.649.000. Persembahan ibadah kategorial Rp696.000. Sehingga total penerimaan untuk minggu ini Rp2.345.000. Dan yang berikut pengeluaran hanya ada satu dengan total pengeluaran Rp100.000. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua melalui warta pelayanan hari ini. Atas perhatian jemaat Tuhan, saya ucapkan terima kasih. Shalom. Selanjutnya kita akan mendengarkan suara gembala. Bapak Ibu Shalom. Satu saja untuk tanggal 17 Agustus itu liturgi yang dikirimkan oleh Majelis Sinode adalah liturgi model 5. Itu artinya liturginya adalah semi KPI, sehingga nanti kita tidak pakai mimbar besar, mimbarnya akan diturunkan di tengah. Ibadahnya dimulai jam 5 petang. Oleh karena tahun lalu teman-teman kita yang bekerja sebagai ASN, mereka keberatan kalau pagi karena mereka harus menyesuaikan diri dalam upacara kenegaraan, sehingga kita akan mulai jam 5 yang biasanya pesta kenegaraan itu ditujukan kepada para pejabat di rumah jabatan, biasanya malam. Sehingga tahun ini kita akan mulai jam 5 petang kebaktian syukur HUT RI dan bulan kebangsaan Gemini. Saya kira itu saja Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, saya ingin kita berdiri, kita menyanyi Di bumi sedang kau berdiri, menggambar tugas mulia dan dalam ketaatan kepada Kristus, yakni kepala gereja, gereja masih